Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kajian video kali ini, temanya setidak-tidaknya kita sebut dengan tema kelompok muslim di dalam Al-Quran. Saudara-saudara seiman yang terhormat, mari kita tingkatkan kelas kita, ranking kita, derajat kita sesuai dengan nilai yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita semuanya. Ini bersifat muhasabah, meneropong diri kita, bagaimana sikap kita di dalam mengamalkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada hamba kami yang kami pilih, yaitu Nabi Muhammad dan umatnya. Faminhum zalimul li nafsi, di antara mereka itu menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, di antara mereka lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Zalika wal fadlul kabir, yang demikian itu adalah keutamaan keberkahan yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara seiman yang saya cintai, mari kita nilai diri kita, di mana kelompok kedudukan kita di dalam Al-Quran. Kelompok pertama
disebutkan oleh Allah zalimu li nafsi, yaitu kelompok yang tetap menganiaya diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Alhamdulillah telah mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, sudah disunat, pokoknya dia Islam di dalam pengakuan. Alhamdulillah tahu tentang perintah dan tahu tentang larangan Allah, tapi tidak dipatuhinya. Nah, sudah berada di dalam kelompok umat Islam, mengerti halal dan haram, tapi tidak dipedulikannya. Istilahnya H3T, halal hantam terus, halal haram hantam terus, H3T. Ini penyakit ini. Dia udah dengar sami'na, tetapi jawabannya wa asayna. Kami dengar, tapi kami cuekkan itu semuanya. Tak kami pedulikan itu aturan-aturan dari Allah itu. Na'udzubillahi min zalim. Ini adalah kelompok yang disebut zalimu li nafsi. Judi, minuman keras, jadi teman setia mereka yang demikian itu. Sholat, puasa tidak dikerjakannya. Allah yang maha pengasih, maha penyayang menyampaikan kepada kelompok pertama ini, kelompok zalimu li nafsi, sebagaimana di dalam surat Yunus ayat 44. Innallaha la yazlimun nas. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itu sendiri yang menzolimi diri mereka. Allah sudah beri petunjuk, Allah sudah beri aturan, tetapi mereka tetap menzolimi dirinya. Mudah-mudahan kita tidak berada dalam posisi ini. Kita harus menyadari, seandainya ada pada posisi ini, maka segeralah setiap orang yang berada di posisi zalimu li nafsi ini, masih hidup, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar konsekuen dengan dinul Islam yang kita yakini itu. Kelompok yang kedua, muqtasid, pertengahan. Baliong-baliong di atas bukit, kemana arah angin, ke situ dia berputar, ke situ dia menghadap. Ya, itu baliong-baliong masih gampang terpengaruh. Kelompok kedua ini, yang ma'ruf dia kerjakan, yang mungkar oke juga. Masya Allah. Rukun Islam, ya, rukun Islam ditunaikannya. Amal wajib dan sunat dia juga rajin mengerjakannya. Tetapi
hawa nafsu suka menggoda yang tidak dia kendalikan. Setan iblis tetap dia dengarkan. Sehingga maling, mencilok, mabuk, main judi, main padusi, korupsi, ulun batinggalkan, ulun ditinggalkan dinyole. Apa katanya? Saya sholat, saya puasa, saya melakukan umroh, saya haji, tetapi ini kan refreshing. Masa berbuat dosa refreshing? Ini kece orang muda, Pak Ustadz tanya. Jangan anak muda, tapi Islam Al-Quran yang harus diperhatikan. Ya, jadi mari jangan kita ini menjadi orang yang baling-baling di atas bukit. Kalau zolimuli nafsi tanpa taubat nanti sampai akhir hayat dia jelas ke neraka. Bagaimana kelompok kedua ini muqtasid, seirama, seimbang, sama berat pahala dan dosanya nanti. Nah, nanti dia transit di Al-A'raf namanya. Begitu melihat teman-teman yang udah masuk surga, wah, lewat di mana? Kok saya masih dikurung di sini? Masih lockdown di sini. Kena lockdown itu orang muqtasid itu. Tapi begitu diputar arah Al-A'raf itu, diperlihatkan orang-orang yang sudah masuk neraka. Dia melihat ada pula teman-teman orang-orang yang dia kenal udah ada dalam neraka. Dia akan menjerit, histeris ketakutan. Nah, ini lebih lanjut silakan baca surat Al-A'raf. Untuk kelompok kedua ini, Allah memberi peringatan kepada kita sebagai umat yang mengaku beragama Islam dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 71. Lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil? Dan seterusnya ayat, wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Kenapa dicampur adukkan? Kalau kamu punya sepeda motor, punya Honda, ya, oli, jangan kamu campur dengan kecap. Kalau kamu campurkan oli dan kecap dimasukkan ke dalam Hondamu, tunggulah hancurnya Hondamu itu. Begitu pula kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, jika mencampur adukkan ini semua, itu kehancuran kejiwaan kita itu sendiri. Hadirin yang saya muliakan, sidang jamaah, saudara-saudara seiman yang saya hormati, kelompok yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabikum bil khairat, selalu memprioritaskan berbuat baik di dalam hidupnya. Kelompok ketiga ini, kelompok sabikum bil khairat, ibadah fardu, ibadah sunat, sudah menyatu jadi kebutuhannya. Nafkah wajib pasti dia bayarkan. Zakat, infak, sedekah, dan santunan yatim pasti tak pernah dia lupakan. Idul Fitri tiba, tentu dia temui ibunya, ayahnya, orang tuanya terlebih dahulu untuk minta maaf, untuk bersilaturahmi,
sebelum kepada majikan, sebelum mengikuti acara di rumah tuan besarnya, di rumah juragannya, open house, kece orang sebarang sana. Itu. Jadi kenapa dia dahulukan ke ibu bapaknya? Karena itulah. Begitu juga di dalam perbelanjaan dan semuanya. Dia akan selalu melakukan yang fastabiqul khairat. Ya. Malam hari tidur dia, tetapi tahajud, zikir, dan bermunajat kepada Allah full dia laksanakan seperti diajarkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Dia tegakkan qiyamul lailnya, dia berzikir, dia bermuhasabah, mengevaluasi dirinya untuk meningkatkan kelas derajatnya terus-menerus. Akhlaknya adalah akhlakul karimah. Allah memuji hambanya yang sabiqum bil khairat ini, memuji kelompok ketiga ini di dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 61. Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu berpacu dalam berbuat kebaikan. Mereka itu berlomba di dalam melakukan yang baik-baik. Dan mereka itu sungguh berbuat yang demikian itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kelompok ketiga ini, ketika umat manusia nanti, kaum muslimin nanti di mahsyar, liqa'ilallah, menghadap kepada Allah, hanya kelompok ketiga ini yang berada dalam keadaan yang disebut oleh Allah, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yang damai, yang tenang, karena mereka ini adalah ahlul jannah insya Allah. Nah, sekarang mari kita lihat dari kajian ini, aku dan saudara berposisi pada kelompok yang mana. Tidak ada seorang pun yang dapat menyebutkan kelompok kita ini. Hanya diri kita yang tahu secara objektif. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah petunjuk, kemampuan untuk meninggalkan kelompok pertama, kelompok kedua, agar kita mencapai kelompok ketiga yang insya Allah kita akan mendapat ridha Allah dan mendapatkan sebagai pewaris surga Jannatul Firdaus insya Allah. Demikian kajian kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.